Pagi persembahan RRI Manado. Baik, Shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi khususnya untuk Pro 1. Dan selamat pagi juga untuk pendengar setia Pro 2 dan Pro 4 RRI Manado. Kembali kita berjumpa dalam Mutiara Pagi hari ini ya, bersama dengan Pendeta Dr. Alfred Daleno STH, Magister Pendidikan Kristen. Pagi ini pendengar, ya, kita akan merenungkan firman Tuhan ya dari kitab Matius 25 ayat 37 sampai 40. Dan ya, ada ruang interaktif juga ya untuk pagi ini. Anda yang ingin membahas soal topik kita pagi ini ya, tema kita pagi ini Tuhan, jawaban Tuhan bagi umatnya. Oke, baik, saya langsung menyapa untuk narasumber kita pagi ini. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi, Bung Mike. Oke, baik. Apa kabar Pak Pendeta? Puji Tuhan Yesus, luar biasa, Luar dahsyat. biasa. Oke, kembali kita berjumpa pagi ini Pak Pendeta ya. Ya. Iya. Oke, baik. Pak Pendeta, silakan ya untuk perenungan firman Tuhan pagi ini. Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan, karena Engkaulah pemilik kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada di pagi hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu, biar menjadi kekuatan atas perjalanan hidup ini, dan Tuhan menolong kami supaya mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Bung Michael Cia yang mengendalikannya bersama kru lainnya ada dalam keberkatan Tuhan. Tuhan pun memberkati semua pendengar, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, sehingga kami mampu melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab, Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Saya bacakan bagi kita. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Jawaban Tuhan bagi umatnya. Ada ungkapan bijak yang berbunyi, lupakan kebaikanmu dan jangan lupakan kesalahanmu. Juga ada yang berbunyi, tulislah kebaikanmu di pasir dan kesalahanmu di dinding. Ungkapan itu mau menjelaskan bahwa kebaikan dilakukan bukan untuk diceritakan atau dicitrakan, diingat-ingat, tapi harus dilupakan, sehingga tidak membuat kita jadi sombong atau angkuh. Sedangkan jika kesalahan atau dosa ditulis, akan terus diingat untuk menjadi peringatan agar kesalahan yang sama atau kesalahan lain tidak dilakukan lagi. Bahwa kesalahan tidak boleh diulangi, sedangkan kebaikan harus dilakukan berulang-ulang tanpa perlu mengingat kebaikan yang sudah pernah dilakukan. Yesus mengatakan bahwa orang baik yang dikumpulkan sebelah kanan dalam kelompok domba akan masuk dalam kerajaan kekal adalah mereka-mereka yang telah melakukan kebaikan.
yakni mengunjungi Tuhan waktu dia di penjara sebagai orang asing, orang sakit, lapar, telanjang, kehausan, tertindas. Tapi justru mereka yang telah melakukan kebaikan itu tidak tahu tentang hal itu, sebab mereka tidak pernah berjumpa Yesus ketika di dunia dalam keadaan seperti itu. Maka Yesus menjelaskan kepada mereka, justru ketika mereka telah melakukan semuanya itu kepada orang-orang yang demikian, mereka telah melakukannya untuk Ia. Inilah kebaikan dan kasih yang sesungguhnya dan yang sejati. Mereka telah melakukan kebaikan dan kasih itu tanpa mengingat-ingat bahwa mereka telah melakukan semuanya untuk Tuhan. Bahwa kebaikan kepada sesama tulus mereka lakukan sesuai dengan perintah Kristus. Dan mereka melakukan itu dengan tulus dan ikhlas. Itulah sebabnya mereka masuk dalam kelompok domba, berada di sebelah kanan Sang Anak Manusia. Hati yang tulus mengasihi, itulah yang dilihat dan dinilai Allah. Ternyata apapun yang dilakukan untuk orang yang paling hina, itu adalah untuk Tuhan. Orang baik yang hatinya tulus pasti memiliki sorga. Tuhan baik kepada orang-orang yang berbuat baik, dengan hati tulus kepada sesamanya, dengan sepenuh hati, tanpa berharap balasan. Hal itulah yang tidak disadari oleh orang baik, orang benar, bahwa mereka telah melupakan kebaikan mereka, tetapi ternyata justru diperhitungkan Allah sebagai kebenaran dan kebaikan yang memungkinkan mereka masuk dalam kerajaan yang kekal. Pendengar yang diberkati Tuhan, hati yang murni, tulus, dan ikhlas, mengasihi tanpa cerita dan pencitraan, apalagi berharap balasan, itu yang berkenan kepadanya. Dan yang paling utama adalah mereka yang lemah, hina, rendah, dan tak termasuk hitungan. Hati tulus mengasihi orang yang paling hina, itulah yang paling disayang Tuhan. Mewarisi kerajaan Allah adalah bagian di akhir kehidupan untuk selamanya bersama Sang Raja Agung yang bersemayam di takhta kemuliaannya. Pendengar yang diberkati Tuhan, kasihilah dan tolonglah orang yang hina dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, tanpa berharap balasan. Biarlah nanti Tuhan yang membalas dengan berkat melimpah di dunia dan bahagia kekal dalam kerajaannya. Itu melebihi dari apapun. Itulah yang dicari oleh semua umat manusia. Lakukanlah kebaikan tanpa memikirkan dan mengingatnya, apalagi memamerkan dan menyombongkan kepada orang-orang. Tapi lakukanlah kebaikan dengan hati yang penuh sukacita kepada semua orang. Sukacita kepada orang-orang yang kita lakukan, sehingga yang kita kerjakan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian. Amin. Amin. Baik, luar biasa untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini ya. Terima kasih Pak Pendeta. Dan selanjutnya kita akan masuk di ruang sesi interaktif ya. Anda yang ingin membahas soal topik ataupun tema perenungan firman Tuhan pagi ini dari kitab Matius 25 ayat 37 sampai 40 dengan tema jawaban Tuhan atas bagi umatnya. Ya, silakan di SMS, WhatsApp ataupun di line telepon ya di 082195835080 dan ya untuk Mutiara Pagi ini juga Anda bisa melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Oke, baik Pak Pendeta, memang perenungan kita pagi ini luar biasa. Ini ada hubungannya juga dengan sambungan perenungan kemarin ya. Bagaimana Tuhan menjawab perbuatan kita atau perbuatan baik dan kasih kepada sesama, dan bagaimana kita memahami jawaban Tuhan bagi umatnya. Ya, nah Pak Pendeta, sembari menantikan untuk pendengar yang ingin gabung dengan kita pagi ini, ya di waktu yang ya sangat singkat ini, ya ini apa kira-kira yang bisa kita pelajari Pak Pendeta dari perenungan firman Tuhan melalui Matius 25 ayat 37 sampai 40 ini? Apa kira-kira yang bisa kita pelajari? Iya, Bung Mike, kadang kan orang berpikir untuk melakukan kebaikan perlu dipublikasi begitu ya. Padahal kan tidak perlu. Bagi sebagian orang ya mungkin Iya, iya. iya, bagi sebagian orang kan pikir publikasi itu sangat penting agar orang bisa
melihat kebaikan yang kita lakukan. Iya. Sebenarnya ini mau menjelaskan kepada kita tidak perlu ya. Mhm. Karena kenapa kita tidak perlu mempublikasikan kebaikan kita? Karena Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Hanya kan sebagian orang lebih bahagia kalau misalnya apa yang dikerjakan itu dipublikasi. Mhm. Sehingga orang akan mengatakan, wah dia ini sangat baik, ya, dia ini luar biasa. Padahal kebaikan kalau kita lakukan, ya, tanpa kita mempublikasi, itu sudah menjadi upah buat kita. Iya. Ingat apa yang kita baca tadi, ketika ada yang bertanya, kapan kami melihat Yesus lapar, haus, di penjara, telanjang, dan kami mengunjungi, kami memperhatikan. Yesus bilang kalau Anda melakukannya bagi salah satu yang paling hina, sudah melakukan untuk dia. Orang kan kalau batolong orang, lain kali orang suka batolong orang yang orang so kenal. Ya. Orang lebih suka bertolong orang yang orang tahu dia baik-baik supaya lagi kalau orang tolong dia mau baik lepas orang toh. Nah, jarang sekali orang mau tolong orang yang sangat membutuhkan kita. Sehingga pikir-pikir tidak kenal kok apa dia, apalagi le dia susah, bagaimana dia mau balas orang pe kebaikan waktu orang dah tolong. Tidak perlu. Jadi kalau orang mau lakukan kebaikan ya kepada siapa saja termasuk mereka yang dianggap hina, ya itu sudah mendapatkan upah dari Tuhan. Gitu, Bung Mai. Iya, jadi artinya kita memberikan pertolongan atau membantu dengan mengharapkan imbalan berarti ya, Pak Pendeta. Betul, ya. Iya. Banyak orang begitu. Nah, Pak Pendeta, kira-kira bagaimana kita bisa memahami bahwa perbuatan baik ataupun kasih kita kepada sesama itu adalah perbuatan baik dan kasih kita juga kepada Tuhan? Iya, memang sangat sulit ya Bung Mike kalau kita mau mengatakan bahwa kira-kira yang kita lakukan ini sudah perbuatan baik atau tidak. Iya. Karena kadang kita menganggap baik, belum tentu orang menganggap itu adalah suatu hal yang baik. Tapi lakukanlah setiap apa yang kita mau kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Soal penilaian itu kan masing-masing orang punya penilaian. Ya, kalau di kantor misalnya, ya kalau orang datang lebih awal atau orang rajin, ya, kemudian orang ikuti semua aturan, jangan pikir lagi kemudian tidak ada orang yang sirik ya atau orang yang iri terhadap kita. Apalagi misalnya ketika kita melakukan semua tanggung jawab kita dengan baik, pasti juga ada orang yang kurang senang gitu ya. Ya, itu Tapi dia. apakah kita akan berhenti untuk melakukan kebaikan? Apakah kita akan berhenti untuk melakukan apa yang baik dan benar? Ya, tentunya kan tidak. Ya, sudah pasti ya kalau orang tidak suka ya terhadap apa yang kita lakukan, ya tidak masalah buat saya ya. Yang penting kita lakukan apa saja yang benar ya. Soal penilaian orang kan masing-masing gitu ya. Nanti Iya. orang sadar sendiri terakhir, wih kita kok tidak berpikir Pak Bung Mike begini, ternyata kok nyanda no. Kita ada anggap-anggap dia jahat, setelah susah dia yang tolong pak kita. Justru orang yang kita ada puji-puji, mana dia dah lihat pak kita. Kadang itu tuh lagu bilang salah menilai no. Gitu Bung Mike. Aku salah menilai ya. Iya, Iya. betul. Tapi memang kadang-kadang ada ketika seseorang berbuat kesalahan kepada kita, seringkali pikiran negatif kita itu jalan ketika walaupun dia sudah berubah mungkin ya. Hmm. Iya, betul Bung Mai. Iya. Karena orang selalu berpikir ya jangan-jangan apa yang dia lakukan itu menjadi ulang. Ya. Orang ini tahu ke orang perubahan dalam hidup. Padahal dia berubah begitu ya. Gitu dia. Oke. Baik, dan pendengar silakan di line SMS, line WhatsApp ataupun di line telepon, atau Anda bisa chatting melalui kanal YouTube RRI Manado ya, terkait dengan perenungan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 37 sampai 40 dengan tema jawaban Tuhan bagi umatnya. Anda yang ingin menanggapi tema kita pagi ini atau yang ingin didoakan, ya silakan di 0821 9583 5080. Ya, baik Pak Pendeta, ini dalam perenungan firman Tuhan melalui kitab Matius ini, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita itu sebaiknya bagaimana kita menerapkan? Iya. Ini menarik pertanyaannya Bung Mike ya. Kita mulai saja dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Mungkin kita tidak pernah melihat
misalnya mereka yang masuk penjara, ya. Tetapi ada di sekitar kita mereka yang membutuhkan pertolongan, misalnya dia sakit, ya. Iya. Kan kita bisa melakukan itu untuk Tuhan. Hmm. Atau kita melihat ada bukan hanya sakit, ya, ternyata dia lagi putus asa, ya, lagi banyak pergumulan, banyak masalah. Ya kita hadir untuk menolong dia. Mungkin kita tidak memberikan dalam bentuk uang Iya, betul. atau materi, tetapi justru nasihat di saat dia dalam keadaan gundah gulana. Justru orang kasih spirit baru buat dia. Percaya kok Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti kasih jalan keluar, ya. 1-2 minggu kemudian dia bilang, Bu Mike, aduh luar biasa. Baik Bung Mike ada kasih penguatan bagi kita. Aduh tuh hari kita hampir putus asa. Akhirnya Tuhan kasih jalan keluar waktu kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Padahal orang yang tidak melakukan sesuatu yang bisa dihitung dengan uang. Tetapi justru dari kebaikan yang kita tawarkan, kebaikan yang kita berikan, supporting yang kita lakukan, ya itu membuat orang-orang di sekitar kita jadi bangkit dan punya semangat. Dulu dia berputus asa, hampir hilang pengharapan, sekarang justru dia dimenangkan, ya. Dan orang yang ndak backing sesuatu untuk memberikan uang kepadanya, tidak. Tapi cuma nasihat. Tapi nasihat itu sangat penting, ya, buat dia. Baik. Baik, Pak Pendeta, kita sudah tersambung dengan penelpon pagi ini. Oke, baik. Shalom, selamat pagi. Oh, sayang sekali terputus ya. Oke, bisa dicoba kembali di 0821 9583 5080 ya. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Kalaupun tidak sempat gabung di line telepon, boleh di SMS ataupun di WhatsApp ataupun di kanal YouTube RRI Manado. Ya, sekali lagi di 0821 9583 5080. Ya, baik Pak Pendeta. Iya, dalam perenungan kita pagi ini ya, sebenarnya bagaimana perbuatan baik ataupun kasih kita kepada sesama itu bisa menjadi bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Iya, ini saya mau bilang perbuatan baik kita lakukanlah karena itu kewajiban. Ya, tapi itu bukan berarti dalam rangka mencari muka. Nah, ya, betul. Ya, sehingga kadang kan orang berpikir, wah ini Mike ini dia ada backing ini, dia mesti nyumpah bos no. Padahal kan bukan. Orang sudah biasa dengan backing sesuatu yang baik. Betul. Ya. Pak Pendeta, orang sudah biasa backing dengan sesuatu yang baik, orang tidak bisa berhenti. Iya, itu dia. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan. Berpikir, bagaimana Bung Mike? Karena sudah menjadi kebiasaan ya. Iya, sudah menjadi kebiasaan. Iya. Pak Pendeta, mohon maaf, ini kita tahan dulu, ada penelpon. Iya. Silakan. Oke, baik. Shalom, selamat pagi. Halo. Halo. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nace di Girian. Ibu Nace di Girian. Oke, silakan Ibu Nace. Iya, silakan Ibu Nace. Soalnya Pak Pendeta tolong doakan anak mantu saya ada di rumah sakit menembok, tapi sekarang dirujuk ke rumah sakit Segra Medika. Kasihan. Tolong Tuhan memberikan kesembuhan. Soalnya sakitnya tidak tahu sakit apa. Dan juga minta Nace mau minta tolong kuatkan Nace ini. Soalnya Nace ini meskipun sudah umur sudah lanjut, tapi saya masih ingin sekali melihat anak-anak. Oke, baik. Ya, terima kasih Pendeta. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Narce di Girian ya. Oke, kalau masih ada lagi di line telepon, di SMS ataupun WhatsApp 0821 9583 5080 ataupun di kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik. Shalom, selamat pagi. Iya, baik.
Iya, oke. Pak Pendeta mungkin bisa dilanjutkan. Ya, Ya, silakan. Mm-mm. jadi kalau kebiasaan baik yang kita lakukan itu menjadi bumerang bagi orang lain, ya, kenapa Mm-mm. kita harus hentikan? Mm-mm. Mungkin dia merasa tersinggung, dia rasa tidak nyaman Mm-mm. karena dia tidak pernah melakukan itu. Mm-mm. Ya, tapi kita jangan berhenti untuk terus melakukan kebaikan. Mm-mm. Lakukanlah. Mm-mm. Yang pasti orang yang salah menilai, orang yang menganggap sesuatu hal itu tidak baik atas diri kita akan mengambil keputusan, oh, Mm-mm. ternyata kotek salah kita berpikir. Mm. Ya, dia kotek memang so begitu. Mm-mm. Di mana-mana, mau di rumah, mau di kampung, mau di kantor, Mm-mm. tetap di jalan, dia tetap melakukan Tetap kebaikan. melakukan. Akhirnya orang sadar sendiri, Bung Mike. Gitu. Oke. Nah, mar kalau orang mau baking sesuatu yang baik cuma dalam rangka orang mulia, itu sama dengan kalau kerja, bos mengawasi, dia paling rajin. Setelah bosnya ndak ada, hilang. Oke, itu memang sesuai dengan realita Pak Pendeta. Baik, Ya, kita ke penelpon lagi Pak Pendeta. Shalom, selamat pagi. Halo, Halo, halo. halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sagai. Iya, silakan Ya, Pak Sagai. ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak Pendeta. pagi, Pak. Selamat pagi, Mai. Selamat pagi Pak. Ya, dalam kehidupan ini kan banyak kali tora agak susah membedakan mana tuh tora melakukan hal yang baik, mana yang orang menilai apa yang tora lakukan itu adalah pencitraan. Nah, manakala orang menilai kita melakukan suatu pencitraan, itu justru mempengaruhi niat kita untuk berbuat baik. Sehingga kadang-kadang kita diperhadapkan dengan, dah bikin bagus, ini mah orang bilang ini cuma pencitraan. Lebih baik stop. Bagaimana tanggapan ini, Pak Pendeta? Oke, Baik. baik, luar biasa ya. Iya. Ya baik, terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung. Oke, Pak Pendeta mungkin, iya karena waktu juga ya yang membatasi kita pagi ini, mungkin langsung dengan sesi terakhir ditutup dengan doa ini. Baik. Untuk dua penelpon tadi juga, terima kasih ya. Baik, silakan Pak Pendeta. Nah, ini menarik, Bung Mike ya. Iya, Melakukan yang baik dengan hati yang tulus dan tetap kita melakukan yang baik, tapi orang menganggap sebagai sebuah pencitraan. Nah, ini kenapa orang bilang pencitraan, Bung Mike? Karena memang orang tak biasa baking bagus. Jadi ya dulu orang udah baking jelek, karena ada momentum sesuatu yang orang ingin capai, orang berbuat baik. Nah itu tuh orang anggap bahwa ini pencitraan. pencitraan ya, Iya, betul. coba kalau misalnya orang so hari-hari baking baik Pak orang, kon orang melakukan kebaikan, orangnya tidak akan salah menilai, orangnya tidak akan bilang bahwa orang itu pencitraan, karena memang so kebiasaan, so jadi habit dang, toh, gitu. Mar kalau orang baru mau baking sekarang, ya, yang dulunya orang ininya tidak baik, ya, tidak bagus, ya pasti orang akan bilang begini, tak so tahu, dia ini jadi datang cuma 5 tahun satu kali, dia ini kalau udah perlu baru badekat pat orang. Nah itu tuh pencitraan. Maka kalau orang so baking hal yang baik, ya kita terus melakukan kebaikan, ya kemudian orang menganggap itu sebagai sebuah pencitraan, salah maling dorang. Yang penting orang so baking. Maka kalau orangnya tidak pernah baking, ya otomatis orang akan salah menilai. Jadi bagi saya, ya Pak Sagai, terima kasih sudah mengingatkan kita semua, teruslah melakukan kebaikan. Ya, terserah orang mau salah nilai atau enggak, tapi kalau dari awal orang melakukan kebaikan, saya yakin pasti orang semua dapat upah. Begitu, Bung Mai. Betul, oke. Baik. Baik. Iya, silakan Pak Pendeta. Baik. Mendengar, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami lewat firman. Biar kami melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Memberkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati bahkan para kru, Caraku Sambamu Bu Michael Chia yang bertugas bersama teman-teman lainnya, ada dalam berkat-Mu, berkati pribadinya dan berkati keluarganya. Tuhan juga memberkati Ibu Narce yang ada di Girian dan Bapak Sage yang ada di Bitung. Tuhan menolong mereka dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan.
Berkati keluarga mereka, bahkan secara khusus untuk anak mantu daripada Ibu Narce di Girian. Tuhan menolong dan memberkati. Makasih banyak Tuhan, kami akan melanjutkan tugas kami. Kami pun menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Bahkan kami bersyukur orang nomor 1 di Sulawesi Utara, Tuhan telah menambahkan usia setahun pada kemarin hari, Bapak Gubernur, Maijen TNI Purnawirawan Julius Silvanus, diberkatilah ia dalam kepemimpinan bagi Sulawesi Utara. Kasih sayang Tuhan memberkati dia bersama keluarga. Makasih banyak Tuhan. Semua yang mendengar, semuanya yang menyaksikan lewat kanal YouTube diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, baik. Terima kasih Pak Pendeta ya untuk firman Tuhan pagi ini boleh menjadi saluran berkat untuk kita semua. Dan pendengar serta pemirsa Anda bisa ikuti ya Mutiara Pagi di kesempatan minggu depan lagi ya. Masih bersama dengan Pak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, STH MPDK ya. Baik, sekali lagi Shalom, terima kasih Pak Pendeta. Tuhan memberkati. Shalom. Oke. Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.